Hai, kenalin gue Anggi. Gue Robi. Dan gua Rahmat. Kembali lagi di segmen Ngopi. Ngobrolin Perkembangan Teknologi. Kali ini Ngopi punya tema lain dari yang lain loh. Ngopi hadir dengan 3 karakter yang berbeda. di 3 tempat berbeda. Dengan 3 berita yang berbeda. Oke, berita pertama. Kali ini gue mau obrolin tentang teknologi biometrik. Seperti yang kita tahu, perkembangan sektor digital itu pertumbuhannya sangat pesat. Juga diikuti oleh berbagai upaya pengamanannya yang semakin canggih. Upaya ini diciptakan untuk mencegah cybercrime berbasis digital dan teknologi, yang belakangan ini semakin marak terjadi. Selain pengamanannya dengan password maupun kode OTP atau one-time password, ternyata kini ada teknologi pengamanan digital berbasis biometrik. Nah, apa sih biometrik itu? Menukil dari biometrik.org, biometrik sendiri dapat didefinisikan sebagai cara yang paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia dengan cara yang andal dan cepat melalui karakteristik biologis yang unik. Beberapa sumber data biometrik yang biasanya digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang antara lain foto wajah, sidik jari, sampai retina mata. Data yang sudah tersimpan nantinya akan dibandingkan dengan database lain yang tersimpan. Dan karena keunikannya, dipastikan tidak ada data yang bisa sama antara satu individu dengan lainnya. Penggunaan teknologi biometrik ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan dokumen, pencurian identitas, kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya. Berita kedua datang dari ZipMax. Nah, buat kalian yang nggak sabar dengan update terbaru mengenai ZipMax, kali ini gua akan bahas update terbarunya yang udah gua rangkum nih. Jadi, tanggal 14 September lalu, pihak ZipMax melakukan yang namanya Town Hall, atau bisa dibilang rapat besar. Bahwa pada tanggal 15 Agustus, pengadilan mengabulkan permohonan perpanjangan moratorium ZipMax hingga 2 Desember 2022. Nah, buat kalian yang nggak tahu, apa sih moratorium? Jadi, moratorium itu adalah penundaan pembayaran hutang atau kewajiban selama batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, dampak moratorium itu apa sih? Antara lain yang pertama, memberikan ruang napas bagi perusahaan untuk mengajukan restrukturisasi. Nomor 2, menahan kreditor atau investor untuk mengajukan tindakan hukum atau membuat klaim. Jadi kita sebagai investor tuh nggak bisa tuh ngajuin tindakan hukum buat ZipMax karena ada moratorium ini. Nah, lalu nomor 3, nah ini yang paling berat sebenarnya. Jadi pengadilan dapat memperpanjang masa moratorium itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 2 Desember 2022 ternyata pengadilan memperpanjang, ya jadi kita sebagai investor ya nunggu lagi. Nah, dari hasil town hall atau moratorium itu sebetulnya kita jadi tahu ya kalau misalnya emang kita sebagai pengguna ZipMax memang masih harus ekstra bersabar. Selain itu juga artinya pihak ZipMax ini nggak kabur ya guys, masih tetap mereka ngasih kita update. Beberapa waktu belakangan ini, ramai sekali mengenai Breach Forum karena 4 kasus kebobolan data di Indonesia. 4 kasus tersebut ditemukan di Breach Forum dari akhir Agustus hingga awal September 2022. Inilah rincian 4 kasus kebocoran data di Indonesia yang ditemukan lewat Breach Forum dalam sebulan terakhir. Yang pertama, kasus kebocoran 17 juta data pelanggan PLN yang ditemukan pada 19 Agustus 2022. Yang kedua, kasus kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome yang ditemukan pada 21 Agustus 2022. Yang ketiga, kasus kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM yang ditemukan pada 1 September 2022. Yang terakhir, yang keempat, kasus kebocoran 105 juta data KPU yang ditemukan pada 6 September 2022. Melalui Breach Forum, hacker membagikan berbagai data sensitif milik masyarakat Indonesia seperti NIK, nomor telepon, dan alamat rumah. Data itu nggak sekedar dibagikan, tapi juga diperjualbelikan dengan harga yang beragam. Mungkin kalian sempat baca berita-berita ini di internet. Namun tahu nggak sih kalian apa itu Breach Forum? Breach Forum adalah situs dengan layanan utama berupa forum diskusi. Sebagai sebuah situs, Breach Forum bisa diakses oleh siapapun. Kalau kalian pernah berkunjung ke situs seperti Kaskus dan Indowebster, Breach Forum memiliki skema yang hampir sama dengan forum-forum diskusi online tersebut. Di Breach Forum, terdapat beberapa forum yang bisa kalian akses seperti general, cracking, leaks, marketplace, tutorial, dan lainnya. Di tiap forum tersebut, berisi beberapa topik terkait. Misal pada marketplace, terdapat forum dengan topik seperti leaks market,
atau tempat jual beli data. Di forum itulah data sensitif masyarakat Indonesia dibagikan dan dijual belikan oleh hacker. Dalam hal jual beli data, di Bridge Forum, hacker biasanya menggunakan metode transaksi melalui mata uang kripto seperti Ethereum atau Bitcoin. Selain terdapat forum jual beli data, Bridge Forum juga menyediakan forum lain seperti forum untuk berdiskusi seputar topik software, hardware, sistem operasi, tutorial pemrograman, dan sebagainya. Secara umum, anggota Bridge Forum terbagi menjadi 3 jenis. Ada admin, ada anggota premium, dan ada anggota biasa. Sementara itu, ada 3 jenis anggota premium yang dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu anggota berstatus VIP, MVP, dan GRAD. Anggota premium memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya, akses kapasitas file yang lebih besar. Bridge Forum mengklaim saat ini memiliki lebih dari 90.000 anggota dengan total sekitar 250.000 postingan. Demikianlah penjelasan seputar Bridge Forum yang tengah ramai belakangan ini. Semoga bermanfaat.